Dari Aceh Tabayang kita juga akan memantau bagaimana kondisi penanganan pemulihan bencana di Sibolga bersama rekan kami ada Fasal di sana. Fasal, bagaimana perkembangan terkini di sana? Ya, Nadila dan juga pemirsa, untuk perkembangan terkini memang pemulihan pasca bencana masih terus dilakukan di Sibolga, termasuk adalah kemarin ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait telah secara resmi melakukan groundbreaking ataupun peletakan batu pertama terhadap hunian tetap bagi korban yang terdampak bencana tanah longsor dan juga banjir bandang di kota Sibolga. Di mana untuk groundbreaking sendiri, Nadila, kemarin dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lalu juga pimpinan Yayasan Buddha Suci, Wali Kota Sibolga, serta pimpinan anggota Dewan dari DPRD Kota Sibolga. Lokasi sendiri ini, Nadila, ada di tanah seluas 5 hektar yang berada di Gor Parombunan Kota Sibolga. Dan ini sendiri memang merupakan lahan hibahan dari pemerintah Provinsi Kota Sibolga sendiri. Kami akan tunjukkan kepada Nadila dan juga pemirsa di rumah terkait dengan kondisi terkini dari lahan yang nantinya akan dijadikan hunian tetap oleh para korban dari banjir bandang dan juga tanah longsor. Inilah, Nadila, juru kamera kami Muhammad Rafi sedang menunjukkannya kepada Anda bahwa memang sejak dilakukannya groundbreaking, ini proses pembangunan sudah dilakukan. Mungkin Nadila bisa melihat juga secara langsung bahwa sudah terdapat pekerja yang sedang melakukan pembangunan. Tadi kami sempat berbincang kepada sejumlah pekerja di sini dan mengatakan bahwa memang saat ini masih dilakukan pembangunan ataupun membangun fondasi, dan juga tadi pemirsa bisa lihat ini sedang dilakukan penggalian irigasi supaya nantinya aliran air lancar dan tidak juga terjadi banjir di hunian tetap yang nanti akan ditinggali oleh para korban bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Di sini kami juga melihat sebetulnya ada 2 alat berat ekskavator. Mungkin Muhammad Rafi juga bisa menunjukkannya kepada pemirsa di rumah. Namun memang itu merupakan alat berat yang digunakan untuk membersihkan puing-puing longsor. Jadi bukan berkaitan dengan pembangunan dari perumahan ini. Sedangkan di sebelah kanan, mungkin juru kamera Muhammad Rafi bisa menunjukkannya kepada pemirsa di rumah bahwa di sebelah kanan itu juga ada, Nadila, di sana itu ada sejumlah kafling dari berbagai blok yang juga sudah mulai dibentuk. Kemarin para pejabat pemerintahan termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini melakukan groundbreaking di sini. Inilah tepatnya adalah kafling-kafling yang sudah ditandai. Ada blok D9, blok C9, blok D8, yang mana memang informasinya untuk tahap awal sendiri, Nadila dan juga pemirsa, ini pemerintah akan membangun 200 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak Sibolga, di mana nantinya akan terbagi dari blok A hingga blok O, di mana ukuran luasnya sendiri nanti satu rumah ini akan berdiri di atas tanah seluas 80 meter, di mana luas rumahnya sendiri ini akan dibangun seluas 36 meter persegi luas bangunannya, Nadila dan juga pemirsa. Di mana untuk pembangunan hunian tetap ini memang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Kendati demikian, Nadila, memang jumlah tersebut masih dianggap juga kurang. Kenapa demikian? Karena di Sibolga sendiri kami mencatat, setidaknya data yang kami peroleh, terdapat 428 unit warga yang mengalami rusak berat rumahnya yang tidak bisa lagi dihuni dan memang harus diganti ataupun direlokasi. Tapi dalam hal ini BNPB mengatakan bahwa ke depan mereka akan memberikan bantuan sebesar 60 juta rupiah kepada warga yang mengalami kerusakan berat pada rumahnya. Selain itu juga Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang terdampak, akan dikategorikan ke dalam beberapa jenis, misalnya 20 juta rupiah bagi mereka yang mengalami rusak ringan, lalu 40 juta rupiah bagi mereka yang mengalami rusak sedang, dan 60
juta rupiah juga bagi mereka yang mengalami rusak berat. Tentu kita harapkan ini setidaknya bisa menjadi solusi jangka pendek, menengah, dan juga panjang agar ke depan para korban yang terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor yang kehilangan rumahnya bisa segera direlokasi. Untuk sementara demikian, Nadila, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fassal mengabarkan langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Tadi juga ada rekan kami Alvin Saputra mengabarkan dari Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.